Halo semuanya, perkenalkan saya Kesia Disanipanda dari kelas Vincentius 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang komposisi fungsi. Nah, kita ketahui pengertian komposisi secara umum yaitu adalah gabungan beberapa unsur yang digabung menjadi satu kesatuan, dan fungsi yang kita ketahui secara umum itu adalah kegunaan akan satu hal. Nah, jadi komposisi fungsi di matematika adalah aturan yang mengatakan bahwa setiap anggota himpunan awal itu akan dipasangkan tepat satu kali dengan anggota himpunan lawan. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa pengertian dari komposisi fungsi. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan satu contoh fungsi dan satu yang bukan fungsi. Nah, di sini kita akan membuat dua bulatan seperti ini, yang dimana ini itu adalah domain atau daerah asal, dan ini merupakan kodomain atau himpunan lawan. Nah, contohnya itu seperti ini merupakan relasi, itu relasi ibu kandung ya, Ana dipasangkan dengan Adi, Siti dengan Udin, Dewi dengan Edo, yang dimana Ana merupakan ibu kandung dari Adi, Siti merupakan ibu kandung dari Udin, lalu Dewi merupakan ibu kandung dari Edo. Ini disebut sebagai fungsi karena dia tepat memiliki satu pasangan di kodomain. Nah, yang contoh yang tidak merupakan fungsi seperti ini. Contoh yang kedua, Ana dipasangkan dengan Siti dipasangkan dengan Edo, dan Siti dipasangkan dengan Udin. Ini itu bukan merupakan fungsi. Mengapa? Karena Siti dipasangkan lebih dari satu kali dan Dewi ini tidak memiliki pasangan, sehingga ini disebut bukan merupakan fungsi. Nah, di sini kita akan belajar sifat-sifat fungsi. Di komposisi fungsi, sifat-sifatnya itu ada 3. Yang pertama itu subjektif, lalu injektif, dan bijektif. Nah, fungsi subjektif adalah apabila setiap anggota domain itu memiliki pasangan di anggota kodomain. Contohnya itu seperti ini. Ini tuh anggota domain atau bisa kita sebut sebagai A. Ini tuh anggota kodomain atau B. Tulis 1, 2, 3. Nah, di sini kita tulis 1 dan 0. 1 dipasangkan dengan 2 dipasangkan dengan 1, dan 3 dipasangkan dengan 0. Ini disebut sebagai fungsi subjektif karena setiap anggota domain itu memiliki pasangan di anggota kodomain. Nah, yang kedua itu adalah fungsi injektif. Fungsi injektif itu adalah fungsi yang dimana setiap anggota domain itu memiliki tepat satu pasangan di anggota kodomain. Contohnya seperti ini. Ini adalah anggota kodomain atau kita sebut sebagai A. Ini adalah anggota kodomain yang kita sebut sebagai B. Nah, contohnya itu seperti ini. 1, 2, 3. A, B, C. Nah, ini pasangkan ke A, ini pasangkan ke B, ini pasangkan ke C.
Ini adalah fungsi injektif karena setiap anggota domain itu memiliki tepat satu pasangan anggota domain, berbeda dengan surjektif yang anggota domainnya itu memiliki pasangan yang sama di anggota kodomain. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi bijektif, yang dimana fungsi bijektif itu adalah gabungan dari fungsi surjektif dan juga gabungan dari fungsi surjektif dan injektif yang dimana itu yang kalau surjektif itu dia memiliki pasangan di kodomain dan injektif itu tepat satu kali di kodomain. Contohnya itu seperti A, B, C. Nah, di sini kita tulis misalnya itu adalah 2, 4, dan 6. Ini adalah anggota kodomain, ini adalah anggota kodomain yang dimana A dengan dipasangkan dengan 2, B dipasangkan dengan 4, C dipasangkan dengan 6, sehingga itu disebut sebagai fungsi bijektif. Nah, kita sudah mempelajari sifat-sifat fungsi. Nah, di sini kita akan mempelajari itu macam-macam fungsi. Yang pertama adalah fungsi konstan ataupun fungsi tetap, yang dimana setiap anggota domain itu memiliki satu pasangan yang sama di anggota kodomain. Contohnya itu seperti ini. Ini A atau anggota kodomain, ini B atau anggota kodomain. 1, 2, 3. Mereka mempunyai satu pasangan yang sama di anggota kodomain. Ini adalah macam fungsi konstan. Yang kedua itu adalah fungsi linear, yang dimana kita ketahui bentuk dasar dari fungsi linear itu adalah fx sama dengan ax tambah b, yang dimana hasil grafik dari fungsi linear itu grafiknya itu berbentuk garis lurus seperti ini, yang dimana nanti dia akan berbentuk garis lurus seperti ini. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi kuadrat, yang dimana bentuk dasarnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dia dikatakan sebagai fungsi kuadrat karena kuadrat tertingginya itu atau pangkat tertingginya itu adalah kuadrat. Nah, hasil atau grafik dari fungsi kuadrat ini yaitu grafiknya berbentuk parabola, baik terbuka maupun tertutup. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Ataupun seperti ini. Yaitu berbentuk parabola. Nah, yang keempat itu adalah fungsi identitas. Yang dimana fungsi identitas itu setiap anggota domain itu dipasangkan sama dengan nilai yang ada di anggota domain ke kodomain. Contohnya itu fungsi identitas itu seperti ini. Misalnya -1, 0, 1, 2. Ini itu adalah anggota domain dan ini adalah anggota kodomain. Misalnya itu seperti ini dan ini. Nah, -1 itu dipasangkan dengan -1, 0 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 2. Baru ada namanya fungsi floor, yang dimana itu adalah fungsi bilangan bulat terbesar, yang dimana contohnya itu seperti ini. 0,5 itu dibulatkan menjadi 0. Lalu 1 itu akan tetap menjadi 1, dan nanti pada grafik itu dia berbentuk seperti tangga seperti ini. Nah, baru ada fungsi modulus ataupun fungsi mutlak, yang dimana itu hasilnya itu harus mutlak.
misalnya ini fx itu harus mempunyai tanda mutlak seperti ini, dan di mana grafiknya itu berbentuk seperti ini. Lalu setelah itu ada fungsi ganjil dan juga fungsi genap, yang dimana fungsi ganjil persamaannya itu adalah f minus x sama dengan minus f x. Contoh dari fungsi ganjil yaitu seperti ini, f x sama dengan x pangkat 3 dikurang x. Nah, kita substitusi seperti ini, f minus x sama dengan minus x di pangkat 3 dikurang minus x, yang dimana sama dengan x minus x pangkat 3 hasilnya itu minus x, dan yang dikurang minus x itu jadi tambah, berubah tanda menjadi tambah x. Maka ini disebut sebagai fungsi ganjil karena hasil akhirnya itu berbentuk negatif sesuai dengan ini. Ini adalah pangkat 3. Lalu setelah itu ada fungsi genap, yang dimana persamaannya itu adalah f minus x sama dengan f x. Contohnya itu seperti ini, fx sama dengan x kuadrat ditambah 4. Ini kita substitusi seperti ini, yaitu f minus x sama dengan minus x kuadrat ditambah 4. Nah, gimana hasilnya itu nanti x kuadrat, yang gimana x minus x kali minus x, hasilnya itu ada x lalu ditambah 4. Nah, hasilnya itu akan berbentuk positif ataupun hasilnya berbentuk positif, sehingga dia disebut sebagai fungsi genap karena kita ketahui dari persamaannya f minus x sama dengan f kali x. Setelah kita mengetahui sifat-sifat dan macam-macam fungsi, di sini kita akan mempelajari domain dan di sini kita akan mempelajari cara menentukan domain fungsi. Contoh yang pertama itu adalah akar dari 3x dikurang x kuadrat dikurang 2 per x dikurang 4, di mana 3x dikurang x pangkat 2 dikurang 2 itu lebih besar atau sama dengan 0, dan x dikurang 4 itu tidak sama dengan 0. Nah, yang kita kerjakan yang pertama, 3x dikurang x kuadrat dikurang 2. Ini kita susun menjadi seperti fungsi kuadrat itu seperti ini, minus x kuadrat ditambah 3x dikurang 2. Nah, ini lebih besar atau tidak sama, lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita kali negatif, dikali negatif, yang dimana hasilnya jadi x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, kita cari akar-akarnya itu dari rumus ABC, mana rumus x1 sama x2 sama dengan minus b tambah kurang akar dari b kuadrat kurang 4ac per 2 dikali a minus 3 ditambah kurang akar dari minus 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali c nya adalah 2 per 2 dikali 1, dimana minus dikali minus itu positif, 3 tambah kurang akar dari
9. 9 dikurang 8 itu adalah 1/2, yang dimana akar dari 1 itu adalah 1, maka 3 ditambah 1/2 itu sama dengan 2, dan 3 dikurang 1/2 itu adalah 1. Lalu X dikurang 4 tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan 4. Maka kita dapat domain fungsinya itu sama dengan ini X, dimana 1 lebih kecil dari X atau tidak sama dengan 4, atau 2 lebih besar atau sama dengan X tidak sama dengan 4, X elemen real. Nah, contoh yang kedua adalah 3/2x ditambah 1. Maka kita kerjakan 2x ditambah 1 itu tidak sama dengan 0. 2x tidak sama dengan minus 1. X tidak sama dengan minus 1/2, yang dimana domain fungsinya adalah X, dimana X tidak sama dengan minus 1, X bilangan real. Lalu, nah contoh yang ketiga adalah akar X ditambah 5/x kuadrat dikurang 15, yang dimana X tambah 5 itu lebih besar sama dengan 0. X kuadrat dikurang 16 itu tidak sama dengan 0. Nah, X ditambah 5 lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan minus 5. Lalu X kuadrat dikurang 16 tidak sama dengan 0. Lalu X kuadrat tidak sama dengan 19. X tidak sama dengan plus minus akar 15. X tidak sama dengan plus minus 4. Maka kita dapat domain fungsinya sama dengan X, dimana minus 5 lebih besar atau sama dengan X tidak sama dengan minus 4, atau minus 5 lebih besar atau minus 5 lebih besar sama dengan X tidak sama dengan 4X. Sekian penjabaran dari saya mengenai komposisi fungsi, sifat, macam-macam serta contohnya. Terima kasih.